hadir gitu, atau aku Miss gitu. Oke. Kelas 3B. Caroline Eleora ada? Nggak ada ya. Kathleen Priscilla? Ada. Oke. Chris Nelson? Nggak ada. Darul Rizky? Nggak ada. Fabrizia? Hadir, Bu. Oke. Gracelyn Akselia? Enggak. Nggak mau. Ada ya Gracelyn ya. Ignatia Wiona? Nggak ada. Nggak ada. Jessalyn? Ada. Oke. Jocelyn Carroll? Ada. Oke. Keisuke Kenzi? Ada. Oke. Leon Quinn? Nggak ada. Lionel Lim? Nggak ada. Lovin Clara? Ada. Oke. Nathan? Ada. Oke. Neymar? Neymar? Ada, Bu. Oke, jangan lupa dibuka ya videonya. Kalau misalnya nggak bisa, izin dulu. Nelson nih ya, baru join. Nelson bisa dengar suara Miss? Oke, lanjut ke Rachel. Ada? Tadi perasaan Miss lihat namanya deh. Rahel. Nanti Miss absen ulang ya. Raisya Putri. Ada. Oke. Rainer A. Rainer. Ini ada, tapi Miss-nya belum lihat dan nanti Miss A. Terus Sheldon. Sheldon nggak ada ya. Terus Stephen Edward. Hadir, Miss. Oke, coba tadi yang belum. Neymar, bisa dibuka videonya Neymar. Neymar bisa dengar suara Miss? Atau suara Miss-nya potong-potong ini? Bisa Neymar? Bisa, Bu. Oke, ditunggu ya. Rahel. Rahel ada, Rahel. Miss belum dengar suara Rahel dan belum lihat mukanya. Sama tadi tuh Rainer. Rainer? Ada Rainer?
Kayaknya nggak ada ya. Ya udah deh, nanti sambil berjalannya Miss absen. Oke, Miss Sasa balikin ke Miss Tania dulu. Silakan Miss Tania. Oke. Anak-anak, hari ini tuh kita mau belajar tentang pat yourself on the back. Ini sharing screen-nya. Oke. Pat yourself on the back. Nah, kita mau coba Miss Tania mau tanya, ada nggak sih anak-anak yang tahu apa arti pat on the back? Coba yang tahu boleh raise hand dulu, nanti sama Miss dibuka mute-nya. Coba pat on the back itu apa? Iya, Fabrizia. Apa yang ada di belakang kamu? Oke, ya back itu belakang benar. Cuman arti pat-nya belum tepat. Coba PAT itu apa ya? Ada yang tahu? Pat, PAT. Nah, kalau nggak ada yang tahu nggak apa-apa. Nanti sama misalnya dikasih tahu. Oke, nggak ada yang tahu. Oke, Febrizia. Apa yang kamu tidurkan di belakang kamu? Oke, ya bukan, ya masih belum tepat. Oke, tapi thank you Febrizia. Ya, jadi pat itu, PAT ya, itu artinya menepuk. Pat on the back. Tapi back di sini benar, back itu artinya belakang. Tapi back di sini tuh maksudnya punggung. Jadi pat on the back itu kayak gini nih. Coba ditiruin. Coba ini dia bisa nggak sih di spotlight? Coba pin. Kelihatan nggak sang kalau di pin? Ada di ujung. Oke. Bentar ya. Nah, jadi pat on the back itu maksudnya contohnya gini nih, nepuk gini. Coba pada ikutin. Kayak nepuk-nepuk gini. Ya, pat on the back itu maksudnya kayak gitu. Jadi menepuk punggung ya, itu pat on the back. Oke, kita lanjutin ke share screen yang tadi. Oke, nih. Kadang ya kita tuh ada yang namanya inner critics. Inner critics itu maksudnya yang ada di dalam diri kita kan. Biasa kalau kritik tuh dari orang lain, misalnya ngomong, ah kamu mah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi itu biasanya orang lain yang ngomong. Tapi kalau di sini inner critics tuh maksudnya kritik yang dari dalam diri kita sendiri. Misalnya, you will never get an A no matter how hard you study. Misalnya dalam diri kita tuh ngomong, ah saya mah nggak akan pernah bisa dapat nilai bagus atau nggak akan pernah bisa dapat nilai A. Mau belajar sesusah gimana pun, sekeras gimana pun, nggak akan bisa dapat nilai bagus. Atau misalnya inner critics yang lain. Ah kamu mah, aku mah bakal gendut terus, you will always be fat. Jadi aku mah bakal gendut terus, nggak akan bisa kurus. Aku mah jelek, misalnya kayak gitu ya. Itu contoh dari inner critics. Oke, tapi hari ini kita mau belajar salah satu bentuk pat yourself on the back itu turn your negative thought into positive. Maksudnya, merubah pikiran negatif kita ke dalam pikiran yang positif. Misal, yang tadi ya di awal kan ngomong, aku mah nggak akan pernah bisa dapat nilai bagus atau dapat nilai baik. Tapi kita positif thought-nya, saya akan berusaha untuk dapat nilai A, tapi kalaupun nanti dapat nilai B, ya nggak apa-apa lah gitu. Atau misalnya yang tadi, you will always be fat, bakal gendut terus. Tapi nanti kita bisa merubah pikiran negatif itu jadi pikiran positif. Misalnya, I can try to lose weight
And if I stick to my diet, I will. Maksudnya, aku bisa berusaha untuk menurunkan berat badanku. Dan kalau misalnya nanti aku diet, aku pasti bisa turun berat badan. Jadi itu ya, turn your negative thought into positive. Nah, sekarang if you do something good and nobody notice. Kalau misalnya kita itu udah ngelakuin hal yang baik, tapi nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang muji, nggak ada orang yang sadar kalau kita udah ngelakuin hal yang baik, tetap you can still pat yourself on the back. Kamu tetap masih bisa menepuk punggungmu sendiri dan bilang, kamu hebat, aku hebat, udah bisa melakukan hal yang baik. Jadi you don't need the recognition of others to feel good about yourself. Kita itu nggak perlu harus ada orang lain yang muji, harus ada orang lain yang tahu supaya kita merasa senang. Misalnya kita udah ngelakuin kebaikan, nggak ada orang yang muji juga nggak apa-apa karena diri kita tahu kita udah melakukan hal yang baik. Nah, coba sekarang Miss Tania mau tanya, kamu pernah nggak anak-anak kelas 3B ini melakukan hal yang baik, tapi nggak ada orang yang notice, nggak ada orang yang muji, nggak ada orang yang tahu? Coba boleh angkat tangan, raise hand. Oke, Febrizia. Aku pernah ngebantu cuci piring. Iya, terus? Tapi kalau misalnya sama abang aku suka dijailin terus. Oke, malah bukannya dipuji ya Bilang Febrizia ya? Iya, tapi gimana sih perasaan kamu walaupun nggak ada yang muji tapi udah bantuin cuci piring? Apa perasaannya Fabrizia? Baik-baik aja kayak biasa. Oke, seneng nggak tapi berhasil bantuin cuci piring? Iya. Iya ya. Ada sedihnya juga nggak ada yang muji? Enggak. Nggak ada. Oke, good. Thank you Fabrizia. Coba kalau misalnya yang lain, anak-anak, ada nggak yang pernah punya pengalaman kayak Fabrizia tadi? Udah ngelakuin hal yang baik, nggak ada yang muji. Atau mungkin kayak tadi Fabrizia malah dijailin gitu ya. Coba, ada lagi nggak? Kelas 3B atau semuanya, Miss saya mah lancar-lancar aja. Nggak ada yang muji semua gitu atau gimana? Coba, siapa yang mau jawab? Boleh dipikirin dulu pernah punya pengalaman apa? Nah, ada yang mau jawab lagi? Oke, Kathleen. Kathleen ini kepencet atau mau jawab? Kathleen, mana Kathleennya hilang? Coba, Kathleen. Aku mau jawab. Oke, iya, sok silahkan. Gimana pengalamannya Kathleen? Jadi kalau aku setiap hari suka ngebantuin atau mau bantu seseorang, tetapi gak mau menerima imbalan atau apa-apa. Aku suka ngelayanin koko aku, tapi suka jailat koko akunya atau suka berantem, tapi aku maafin gara-gara jarang koko aku suka bantuin aku sama sayang aku dan ngelindungin aku. Oke, sip, good ya. Tadi Kathleen juga ada pengalaman katanya udah bantuin kokonya gitu ya. Tapi malah dijailin. Tapi gimana sih perasaannya Kathleen waktu udah berhasil bantuin koko atau bantuin orang lain? Meskipun gak ada yang muji, apa perasaannya Kathleen? Bagus, biasa aja. Oke, ada perasaan sedih nggak? Misalnya, nggak ada yang muji aku gitu. Enggak ya, oke, sip, good, thank you Kathleen. Oke, sekarang coba pertanyaannya Miss balik deh. Kalau misalnya di sini ada nggak yang pernah ngebantuin seseorang atau melakukan kebaikan, nggak ada yang muji terus ngerasa sedih? Pernah nggak ada yang ngerasa kayak gitu?
Oke, nggak ada. Oke, berarti semuanya mungkin pernah dipuji gitu ya. Oh ini ya, Nathan. Gimana Nathan? Biasanya aku bantu sapu sama pel, Terus ada jemur yang baju, puji nggak? angkat jemur, Wih, banyak-banyak hebat. angkat jemuran. Terus ada yang muji Nathan nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tapi gimana perasaannya Nathan? Makanya memang biasa. Iya. Ngerasa seneng nggak berhasil bantuin? Iya. 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 Oke. Iya. Ngerasa sedih nggak ada yang muji? Enggak. Enggak. Oke. Ya, thank you ya Nathan untuk sharingnya. Oke, good. Ya, jadi memang kadang ya kalau misalnya kita ngelakuin kebaikan itu, memang banyaknya tuh orang nggak muji atau misalnya malahan gini ya, kadang orang-orang itu kalau kita ngelakuin kesalahan, kita dimarah-marahin, tapi kalau kita ngelakuin kebaikan jarang dipuji. Nah, tapi nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita tetap bisa pat yourself on the back. Kita tetap bisa bilang sama diri kita sendiri, aku hebat udah ngelakuin kebaikan. Tapi kebaikannya harus yang benar ya, misalnya tadi ngebantuin, kayak Nathan tuh ya banyak ngebantuin pekerjaan rumah di rumahnya. Tapi jangan membantunya itu hal-hal yang buruk. Misalnya, Miss, aku senang karena berhasil membantu temanku mendorong dia dari sepeda sampai jatuh ya. Itu mah bukan hal yang baik, bukan sesuatu yang harus dilakukan. Atau misalnya, Miss, aku senang karena berhasil membantu temanku menyontek gitu. Ah, itu mah bukan hal yang baik ya, bukan hal yang harus dibanggakan. Tapi kamu bisa pat yourself on the back kalau nggak ada yang muji, kalau kamu ngelakuin hal yang baik. Jadi bukan hal-hal yang buruk ya. Nah, dari cerita tadi, sekarang Miss mau tanya. Kan kalau tadi udah ngelakuin kebaikan, tapi nggak ada yang muji. Udah ngelakuin hal-hal yang bagus gitu ya, tapi nggak ada yang bilang terima kasih juga. Sekarang misalnya mau tanya, ada nggak yang pernah punya inner critics? Misalnya kayak dalam hati tuh, aku mah jelek, atau aku mah pendek, atau aku mah cungkring, atau rambut aku nyebelin gitu. Ada nggak yang pernah punya inner critics? Boleh raise hand? Oke, Jessalyn. Ya, silahkan Jessalyn. Pernah. Pernah. Sekarang pas dulu pernah jadi gemuk, sampai sekarang nggak turun-turun berat badannya. Iya, oke. Terus udah gitu apa yang Jessalyn lakukan? Apa yang Jessalyn lakukan? Berusaha diet. Berusaha diet, iya, oke. Berhasil turun nggak? Udah berhasil turun belum? Nurun dikit. Sedikit, iya nggak apa-apa. Sip, thank you ya Jessalyn. Loh ya kayak tadi Jessalyn dia katanya pernah ngerasa jadi gemuk. Terus udah gitu akhirnya berusaha diet, tapi dietnya harus yang sehat ya Jessalyn, jangan sembarangan diet ya. Terus akhirnya Jessalyn bisa berhasil dikit-dikit nurunin berat badannya. Good. Kalau Febrizia gimana? Aku pernah dibilang cengeng sama kurus, tapi itu karena banyak yang bilang kayak gitu. Terus dalam hati Febrizia akhirnya gimana? Biasa aja. Oke, iya sip. Ya, thank you Febrizia. Terus? Cuman cemburu. Oke, cemburunya gimana? Kenapa? Karena
Awalnya semuanya pada gemuk. Oke, maksudnya Fabrizia pengen jadi apa tadi? Sorry nggak kedengeran, jadi gemuk. Oh, Fabrizia pengen ngegemukin maksudnya. Oh, Karena sering dibilang kayak gitu. oh, dibilang apa tadi? Emang sering diejekinnya apa? Dibilang kurus. Oh, dibilang kurus. Oke, iya, thank you Fabrizia. Terus udah gitu akhirnya sekarang Fabrizia gimana? Berusaha menggemukkan badan kah atau gimana? Makan-makan terus aja. Makan terus berhasil nggak ngegemukin? Berhasil Berhasil, dikit-dikit. berhasil dikit-dikit. Iya, oke, Fabrizia, thank you. Ya, jadi memang ya kadang orang lain tuh kalau kita gemuk dibilang kegemukan, kalau kurus dibilang kekurusan gitu ya. Tapi inner critics kita tuh ya yang tadi antara orang lain atau memang dalam diri kita bisa juga kan ya memberikan kritik, tapi kita juga harus cari solusinya. Kayak tadi Fabrizia akhirnya lebih banyak makan, atau kayak Jessalyn akhirnya dia melakukan diet. Jadi memang harus ada solusinya, kita temukan apa yang harus kita lakukan kalau udah menerima kritik dari orang lain atau kritik dari diri sendiri. Nah, ada contoh yang lain mungkin? Tadi tuh Nathan kayaknya mau angkat tangan tapi kepencet atau mau jawab ya Nathan ya? Kagak mau. Oh Nggak jadi. enggak, oke, iya. Thank you Nathan. Ini, oh Nelson mau. Oh enggak. Oh ini kalau di Cuma ejek biasa batal ada. angkat tangan. Oh batal angkatan. Oke, ini katanya Nelson itu pernah apa ini? Oh diejek. Coba Nelson mana nih? Miss mau denger ceritanya. Bentar. Mana Nelsonnya? Miss cari dulu. Oh ini gimana Nelson? Pernah diejek. Diejek Ejek. apa? Ejeknya ini kurus, terlalu kurus, gak dikasih makan. Terus? Terus ya B aja. B aja, oke. Berarti Nelson santuy ya anaknya ya, santai ya. Ya karena memang beberapa. Kalem kayak kucing. Apa? Apa Nelson? Sorry. Kenapa? Oh hilang. Mana Nelsonnya? Kalem kayak kucing. Kalem kayak kucing. Oke, iya. Jadi mungkin kalau bagi Nelson dibilang kurus bodo amat gitu ya. Yang penting memang dikasih makan kok sama mamahnya gitu ya. Dibilang nggak dikasih makan, padahal ya dikasih makan sama mamanya ya. Jadi mungkin bagi Nelson ya B aja gitu. Oke, ya. Tapi di sini Miss Tania mau kasih appreciation nih. Congratulations to me. Kenapa? Soalnya mungkin tadi ada yang berhasil menemukan solusinya. Terus gitu misalnya kayak tadi Jessalyn ya akhirnya cobain diet. Terus udah gitu dikit-dikit turun Miss. Ya congratulations to Jessalyn. Terus tadi juga ada Nathan, ada Kathleen, ada Fabrizia yang suka melakukan kebaikan tapi nggak suka dipuji. Ya congratulations to you all. Karena apa? Kalian walaupun nggak dipuji tetap bisa melakukan kebaikan. Tetap bisa menemukan solusinya harus ngapain. Jadi untuk yang lain juga mungkin kalau nanti suatu hari udah melakukan kebaikan tapi nggak ada yang muji. Ya congratulations to me. Kalian yang bilang sama diri sendiri. Congratulations. Nah itu artinya pat yourself on the back. Kalian tetap meskipun orang lain itu nggak notice apa kebaikan yang kalian lakukan. Tetap diri sendiri kan tahu ya kalau kita sudah berbuat baik. Jadi nggak masalah orang lain nggak muji, orang lain nggak notice. Yang penting diri kita tahu kalau kita sudah melakukan hal yang baik. Gitu ya anak-anak ya. Nah, ada yang mau ditanyain gak nih dari bahan pat yourself on the back ini? Ada yang bingung mungkin? Kalau nggak ada, Miss Tania mau ngasih tahu sekali lagi. Kalau suatu hari misalnya
yang pertama nih ya, hari ini kita belajar kalau suatu hari kalian udah melakukan kebaikan, gak ada yang muji, tetap kalian pat yourself on the back. Bilang sama diri sendiri, gak apa-apa orang lain gak notice, yang penting saya tahu kalau itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Yang kedua, kalau misalnya suatu hari kalian punya inner critics, punya negative thought, kita rubah negative thought itu jadi positive thought. Enggak, misalnya kalau tadi di kelas sebelah tuh ada yang bilang gini, Miss aku nggak bisa pelajaran Mandarin. Tapi aku terus berusaha belajar tiap hari sampai akhirnya nilai aku lumayan lah Miss di atas KKM katanya gitu. Nah itu juga sama, merubah negative thought jadi positive thought. Kalau pikirannya negatif terus, memang aku nggak bisa belajar Mandarin, udah jadi tinggalin gitu ya. Dan memang akan jadi nggak bisa terus. Tapi kalau kita berusaha merubah negative thought-nya jadi positive thought, kita itu bakal jadi, oh ya saya pasti bisa belajar terus. Nanti akhirnya ada hasilnya kelihatan. Gitu. Ini siapa yang tadi barusan di chat? Kathleen ya? Apa? Hidup itu berat ya, Miss. Iya, kalian baru SD kelas 3 udah ngomong hidup itu berat ya. Apalagi orang tua kalian, orang yang lebih dewasa, itu memang merasakan hidup itu berat. Tapi kita kalau misalnya udah dikasih sama Tuhan kepercayaan untuk hidup di dunia ini, berarti kita tuh dikasih kepercayaan sama Tuhan kalau memang kita bisa hidup gitu. Walaupun ada masalah, kita bisa temukan solusinya, kita jangan menyerah. Nah, kalau misalnya suatu hari nanti kalian punya negatif thought, aduh Miss aku mah udah nggak bisa merubah negatifnya jadi positif. Carilah orang yang bisa kalian percaya untuk cerita. Bisa orang tua, bisa saudara, bisa guru, atau misalnya kemisasan mau cerita juga boleh. Gimana ya Miss, aku mikirnya negatif terus, nggak tahu positifnya harus mikir apa. Nah kalian bisa curhat juga sama kita berdua nih di sini. Oke, apa emang berat tapi lebih berat angkat galon. Nelson emang pernah angkat galon Nelson? Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya nggak ada dan udah ngerti semua, kalian boleh kasih reaction jempolnya nih. Reaction jempol. Coba dicari reaction jempolnya ada di sebelah mana. Oke, ya, ada yang masih nyari mungkin. Oke. Ya, kebanyakan udah pada kasih reaction jempolnya ya. Ya, jangan lupa. Jadi materi hari ini tuh bukan sekedar teori doang ya, tapi harus dilakuin dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya nanti kalian, jangan lupa yang pertama, pat yourself on the back, meskipun gak ada yang muji, gak apa-apa. Kalian sudah melakukan kebaikan. Yang kedua, rubah pemikiran negatif kita jadi pemikiran yang positif. Oke deh, kalau semuanya sudah mengerti, kita ketemu lagi 2 minggu ke depan ya. Jangan lupa materi hari ini nanti sama Miss bakal di-share juga di Google Classroom. Kalian bisa download PowerPoint-nya yang tadi. See you 2 weeks later ya semuanya. Bye-bye kelas 3B. Bye. Semangat terus PJJ-nya ya. Bye-bye. Bye. Bye.